Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mereview salah satu jurnal untuk tugas mata kuliah Auditing Syariah dengan judul Revisiting the Paradigms of Syariah Governance of Islamic Financial Institutions, atau dalam bahasa Indonesianya meninjau kembali paradigma tata kelola syariah lembaga keuangan Islam. Nah, di sini akan dibahas beberapa poin diantaranya latar belakang, kemudian metode penelitian, hasil pembahasan, dan juga kesimpulan. Nah, untuk latar belakang, keuangan Islam dikenal sebagai bagian dari sistem ketuhanan secara keseluruhan. Ini didasarkan pada paradigma dan landasan teori yang berbeda dari keuangan konvensional. Ada 4 prinsip. Yang pertama, risk sharing, bukan transfer risk. Kemudian materialitas, semua bisnis dan operasi harus memiliki keterkaitan dengan perekonomian real akan mewujudkan tujuan syariah. Kemudian yang ketiga, usaha dan operasional tidak boleh bersifat ekspoliatif yang menimbulkan ketidakadilan terhadap salah satu pihak. Kemudian yang keempat, tidak boleh membiayai kegiatan yang bertentangan dengan syariat. Nah, di sini juga ada 3 poin yang akan dibahas. Yang pertama itu tujuan. Nah, di sini untuk mengetahui kemungkinan kesenjangan dalam tata kelola syariah dan menyarankan cara untuk mengisi kesenjangan tersebut. Kemudian kedua, temuan. Nah, ini mencakup ekosistem keuangan yang berorientasi pada nilai, memerlukan seperangkat disiplin, akuntabilitas, dan tata kelola yang komprehensif agar pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian ada metodologi atau pendekatan. Ini menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui analisis dokumen dan peraturan untuk menggambarkan kerangka tata kelola syariah saat ini dan menyarankan paradigma unik yang harus diadopsi oleh regulator lembaga keuangan Islam. Kemudian poin selanjutnya yaitu metode penelitian. Nah, metode kualitatif pada jurnal ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan interpretatif. Ini menjabarkan penelitian secara deskriptif melalui metode analitis. Nah, juga mewawancarai terstruktur ke-32 narasumber dari lembaga keuangan Islam Pakistan, including Syariah Advisory dan lain sebagainya, untuk memastikan bahwa hanya partisipan yang berpengalaman, yaitu memiliki pengetahuan, perspektif, dan pemahaman yang jelas dan kuat tentang praktik keuangan Islam, persepsi dan perspektif perbankan Islam, yang mengetahui sistem operasi dan regulasi yang berlaku yang dijadikan sebagai narasumber. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita masuki pada hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu hasil berdasarkan paradigma responden. Di sini ada beberapa layer yang perlu dijelaskan. Yang pertama yaitu ternyata hanya 27% responden yang menganggap bahwa Syariah Board atau Dewan Pengawas Syariah itu baik-baik saja atau memenuhi kriteria. Sementara 73% lainnya mengatakan bahwa Syariah Board itu perlu ada perbaikan di perbankan syariah. Nah, kemudian sebanyak 83 responden juga mengatakan bahwa terdapat konflik of interest dari lembaga perbankan syariah di Pakistan. Dan hanya 17% yang mengatakan bahwa tidak terjadi konflik of interest. Nah, kemudian ternyata memang mayoritas responden, 80% responden itu setuju dengan adanya syariah standar dari AAOIT. Kendati demikian, masih ada 20% dari responden itu menyatakan bahwasanya standar dari AAOIT itu masih belum sesuai. Bahkan ada salah satu senior yang mengatakan bahwa standar dari AOIP itu malah tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sehingga kalau nanti sudah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah baru bisa diterapkan. Nah, selain itu juga ada 90 responden yang menilai bahwasanya manajemen di bank syariah itu dan direksinya berperan dalam mengimplementasikan SGF atau Syariah Governance Framework di banknya. Kemudian juga terdapat 93 responden yang berpandangan bahwa SBP belum mampu melaksanakan SGF dengan baik. Nah, setelah itu juga 77 responden menyatakan bahwa perlunya ada perbaikan pada Islamic Bank Institution di perbankan syariah. Nah, jadi secara overall 90 responden itu menilai bahwa SGF itu belum efektif dalam meningkatkan kepatuhan syariah di IB atau di Islamic Bank Institution.
Nah, selanjutnya masuki pada pembahasan, yaitu berdasarkan literatur review. Sebenarnya di penelitian ini menyajikan banyak sekali literatur review, dan penelitian ini atau jurnal ini adalah jurnal yang kaya dengan ilmu pengetahuan gitu. Tetapi pada intinya bahwa dari literatur review yang disajikan, tata kelola syariah yang ada di perbankan Pakistan itu memerlukan standar dan peraturan khusus lain pada peraturan umum terkait tata kelola perusahaan gitu. Nah, secara umum juga dijelaskan bahwa tata kelola perusahaan yang efektif itu harus juga menyertakan akuntabilitas. Selain itu juga aspek yang paling penting adalah memastikan bahwa kesesuaian praktek di perbankan itu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, baik secara tersurat maupun tersirat. Nah, pembahasan yang selanjutnya adalah mengubah sistem tata kelola lembaga keuangan. Nah, di sini sebenarnya secara umum itu penulis menyampaikan bahwa lembaga keuangan atau lembaga bank di Pakistan ini lebih menekankan pada profit oriented gitu. Padahal lembaga keuangan syariah ataupun perbankan syariah itu harusnya balance gitu dengan sosial, dengan ekonomi gitu. Bahkan juga ada uh, beberapa kasus bahwa ternyata bank di Pakistan ini tidak memberikan nisbah bagi hasil yang lebih tinggi daripada perbankan konvensional. Kemudian juga kayak karyawannya itu tidak terlalu sejahtera gitu bekerja di perbankan Pakistan. Nah, sehingga um, peneliti beranggapan bahwasanya paradigma keuangan Islam ini harus mengarah pada stabilitas karena menghubungkan keuangan dengan perekonomian produktif yang real gitu. Nah, untuk mencapai tujuan mempromosikan inklusi sosial, keadilan, dan kesetaraan, maka lembaga keuangan Islam harus berada pada pendekatan CSR dan SRI. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan yang terakhir adalah penulis ini juga memberikan saran bagaimana sih akhirnya Syariah Governance Framework itu bisa benar-benar efektif dan juga mencakup semuanya gitu yang bisa diberlakukan di lembaga perbankan. Nah, kalau kita lihat sebenarnya di sini tuh dia menyajikan gambar ya. Gambarnya sudah cukup jelas tuh di mana akhirnya syariah governance regime itu harus memperhatikan yang pertama adalah depositor atau investor right gitu. Artinya kita juga harus memperhatikan pengembalian deposito yang ditaruh oleh para investor gitu, sehingga investor juga akan senang gitu ketika berinvestasi di bank kita. Namun selain itu juga perlu memperhatikan dari segi syariah compliant dan segi syariah legitimasinya gitu, dimana ini mencakup dari implementing syariah standar AOIP, kemudian juga syariah review, syariah audit, dan regulasi implication. Artinya perusahaan juga terus harus memastikan bahwa syariah review itu berjalan dengan baik, kemudian syariah regulasinya juga terpenuhi. Kemudian juga dari segi CSR, PVI, social justice. Nah, artinya hal-hal yang berbau sosial, CSR ataupun SRA ini benar-benar harus diimplementasikan oleh lembaga perbankan gitu. Jangan sampai terlewat. Kemudian juga environment. Kemudian di sini ada akhirnya bagaimana untuk menarik perhatian stakeholder dan lain sebagainya. Nah, sehingga akhir pada kesimpulan yaitu secara umum sebenarnya penelitian ini membahas tentang bagaimana sih akhirnya praktek terhadap tata kelola syariah di lembaga perbankan di Pakistan, dan memang di sini masih terdapat banyak kekurangan sehingga dia mengusulkan bahwa harus adanya standar dan kerangka kerja yang baru yang dapat mengakomodasi pemenuhan unsur syariah dan akuntabilitas dari lembaga keuangan Islam di Pakistan. Sekian, terima kasih presentasi dari kami. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.